Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ikrasa Bernaji Ahmad. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara untuk penggunaan ODV. Nah, untuk langkah pertama penggunaan ODV ini, yang pasti kita harus kan membuat Excel. Kita sudah membuat Excel kemarin. Lalu untuk selanjutnya kita akan memasukkannya pada template. Nah, untuk template ini saya menggunakan template yang kemarin karena memang sama. Nah, itu temperaturnya sudah dimasukkan, salinity-nya sudah dimasukkan, density sudah dimasukkan. Nah, latitude dan longitude ini kemarin saya memasukkan mengcopy semuanya, tapi ternyata menggunakan salah satu, dan yang memang ini karena saya stasiun 18, jadi saya ini sudah memasukkan latitude dan longitude yang ke-14, yang ke-18 maksudnya. Nah, lalu bisa langsung kita save as seperti ini. Nah, ini karena emang sudah ke save, itu langsung pakai file dulu aja. Nah, kita itu pakai save as, lalu kita menggunakan, nah ini udah ada ini modul. Nah, ini sudah seperti ini, kita tinggal simpan saja. Nah, ini nanti dikasih nama seperti ini, lalu kita ubah formatnya menjadi yang, nah ini ini text tab delimited. Nah, seperti ini. Nah, karena di sini saya sudah meng save as-nya, jadi tidak perlu kita save as lagi, bisa langsung kita silang aja. Nah, di sini saya sudah mulai ke filenya, di sini bisa kita lihat langsung ke sini. Nah, file-file yang txt ini sudah saya ini semua convert ke txt semua. Saya mendapatkannya dari teman-teman saya. Jadi untuk file-file txt-nya sudah lengkap di sini. Nah, langsung saja kita masuk ke ODV-nya. Nah, kita langsung masuk ke ODV-nya. Di sini saya sudah download ODV-nya, langsung kita pencet. Oke, selanjutnya kita akan membuat ODV-nya, yaitu pertama caranya kita pencet bikin file dulu, habis itu pencet new. Sudah. Nah, langsung aja kita kasih nama aja. Ini saya kasih namanya sekitar Esa aja. Esa, ini. Terus kita masukkan nim di belakang. Oke. Lalu kita ini. Lalu kita buat kelas CC. Nah, sudah. Nah, di sini kita bisa langsung masukkan aja di dokumen. Karena saya memasukkannya di dokumen saya, jadi saya akan mencari dokumen terlebih dahulu. Sebentar. Nah, kalau di sini tidak ada dokumennya, saya bakal nge-save-nya di bagian dokumen aja. Lalu di save. Nah, ini kita mencet bagian yang user specific variable manually. Kita pencet OK. Nah, ini juga pencet OK aja. Nah, di sini ada depth, temperature, salinity. Nah, yang pertama kita lakukan itu kan kita perlu densitas juga. Kita pencet new. Lalu kita pakai caps lock, kita tulis density. Dan untuk unitnya ini kilogram per meter kubik. Enggak salah. Ya, per meter kubik, benar. Pencet OK. Nah, udah jadi seperti ini, kita pencet OK aja. Sebentar, salinity-nya juga kita ganti. Kita pencet edit. Nah, yang diganti
Ini kita salidnya kurang salid niti. Nah, ini jadi kita ganti jadi ppt. Kita pencet oke. Nah, udah seperti ini, kita langsung pencet oke aja. Oke, ini pencet oke aja. Nah, udah di bagian data map seperti ini, kita bisa langsung cari di pantai perairan Kendarinya aja. Perairan Kendari kan dia ada di sekitar area Sulawesi. Nah, bisa kita zoom. Cara zoomnya itu kita pencet ini, klik kanan, pencet zoom. Nah, tarik yang ini titik merah. Nah, tarik ke bagian di dekat Kendari. Tarik juga sini. Kita bisa pencet enter. Nah, Kendari kan ada di sekitar sini. Jadi kita bisa zoom lagi. Zoom lagi. Tarik ke bagian ke sini. Nah, ini ke bawah dikit. Nah, kurang lebih perairan Kendari kan ada di daerah sini. Tarik ke kecilan. Nah, kita langsung pencet enter aja. Nah, udah jadi seperti ini. Langsung bisa kita masukkan filenya. Oke, untuk selanjutnya ini kita akan memasukkan data-data yang tadi kita sudah ubah menjadi txt. Nah, caranya gimana? Kita pencet import yang ini. Kita pencet import, kita pencet ODV spreadsheet. Nah, lalu kita cari aja dokumennya yang udah kita siapkan. Bentar. Nah, ini kita cari di kita cari proyek Ausfish modul 1. Nah, ini saya sudah siapkan semuanya, teks data semua stasiun ini udah ada semua. Nah, di sini udah ada 20 stasiun, jadi kita masukin aja. Contoh ini kita masukin yang stasiun 1, kita langsung pencet aja. Nah, kita bisa mencet oke. Nah, lalu untuk yang pertama itu kita harus masukin sebentar. Salah. Nah, untuk memasukkannya tadi itu tadi ada sedikit salah, jadi import spreadsheet, kita cari data yang mau kita masukkan. Isi modul 1 teks semua stasiun. Nah, kita masukkan stasiun 1 terlebih dahulu. Kita langsung pencet oke. Nah, di sini kita sambungin dulu latitude sama longitude-nya. Karena di sini latitude-nya sudah tersambung, nah sudah ada tanda bintang seperti ini, kita sambungkan longitude-nya saja. Caranya gimana? Caranya kita pencet yang kiri, yang longitude dulu, lalu kita pencet yang longitude juga. Nah, di sini langsung kita bisa pencet associate. Nah, sudah kita pencet, langsung kita klik OK. Nah, habis itu kita disuruh menyambungkan date, temperatur, salinity, dan destinasi juga. Caranya sama, masih kita pencet yang kiri, pencet yang kanan, associate. Nah, lalu lakukan semuanya sesuai dengan namanya. Nah, ini udah selesai, langsung bisa kita pencet OK. Nah, kalau udah ada tanda import kayak gini, berarti artinya data yang kita masukkan sudah berhasil diinput. Nah, langsung kita pencet OK. Nah, di sini udah mulai titiknya sudah mulai muncul dan kita bisa masukkan semuanya. Saya akan menunjukkan beberapa lagi untuk dimasukkan. Nah, ini langsung buka. Caranya sama, langsung pencet open. Oke. Nanti tutupnya dulu, disambungin. Associate. Oke.
Nah, ini kita associate dulu semuanya, associate, 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 associate. Nah, sudah tersambung semua. Tersambung semua, kita pencet OK. Nah, berhasil lagi. Nah, titiknya sudah. Nah, ini dia titiknya, titik kedua sudah muncul juga. Masukkan lagi. Oke, sambungkan. Dan ini juga sambungkan. Oke. Nah, berhasil lagi. Nah, titik ketiganya di sini nih. Titik 1, 2, 3 sudah titik. Nah, saya akan mengkat ini agar semuanya sudah dimasukkan sampai 20 titik. Oke, di sini saya sudah selesai menginput semua datanya. Nah, karena ini cuma di bagian sini, bisa kita zoom lagi. Oke. Enter. Nah, di sini sudah kelihatan titik-titiknya. Ada 20 titik. Nah, langsung kita bisa, ntar saya mau zoom lagi. Nah, sudah. Nah, ini biar lebih kelihatan. Langsung kita bisa pilih file, kita pencet yang ini save map as. Nah, kita bisa simpan. Nah, sesuai namanya, sesuai ini kita langsung simpan aja. Biar ini belakang, kelas, dan yang terakhir kelompoknya. Belakangnya kita kasih. Oke, langsung save aja. Nah, ini kita bisa langsung kita OK aja. Nah, ini sudah tersimpan. Oke, jadi langkah selanjutnya itu kita olah kembali data stasiunnya ini untuk membuat section. Caranya itu, nah kita pencet yang ini, layer templates, tuh. Nah, kita pencet yang to station windows. Nah, jika sudah seperti ini kan masih belum ada. Cara biar adanya itu, kita harus masukkan datanya semua stasiunnya dengan cara kita bisa langsung pencet aja kayak gini. Nah, kita pencet aja. Sebentar. Oke, maaf, ternyata ada sedikit kesalahan. Jadi yang benar itu double klik. Nah, akan muncul seperti ini. Dua, temperatur dan salinity. Nah, ini kita harus pencet semuanya. Pencet semuanya aja. Kita double klik. Nah, double klik aja semuanya sampai semua titik yang kita cari tadi itu dia masuk semua ke grafik.
Oke, udah seperti ini. Oke, jadi untuk selanjutnya itu saya sudah tadi menambahkan titiknya udah tak pencet semua ada 20 dan ini udah jadi. Lalu kan ini baru ada 2, kita harus membuat satu lagi kan buat densitas. Nah, caranya itu pertama kita di putih-putih ini klik kanan, lalu kita pencet yang namanya window layout yang ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita harus membuat yang temperatur ini jadi sama kayak salinitas yang ini ukurannya. Jadi caranya itu klik kanan. Nah, ini pencet move dan resize. Itu kita tinggal move aja dulu, samain dulu ininya. Nah, ini udah sama, tinggal kita kecilin. Kecilin sampai sama. Nah, ini udah sama tuh, udah ujung-ujungnya sama dan ukuran sama, bisa langsung pencet enter. Nah, udah pencet enter, kita pencet kanan, move dan resize lagi. Kita pindah ke bagian sini, lalu lepas. Kita tinggal pencet enter lagi. Nah, ini udah temperatur dan salinitasnya sudah kan. Untuk membuat yang densitas, kita pencet yang salinitas ini, lalu kita pencet, nah ini create new window. Nah, lalu sama kita move dan resize juga ke sini. Siap. Nah, lalu kita enter. Nah, lanjut, ini kan masih salinan dari yang tadi, masih salinity. Cara menggantinya itu kita klik kanan di salinity yang ini, kita ubah variabel x nya. Nah, ini kan masih salinitas, kita ganti ke densitas, lalu kita mencet OK. Nah, di sini udah ganti ke density. Nah, langkah selanjutnya kita rapiin aja ini mapnya, bisa kita taruh tengah. Begini lah ya, terus bisa kita gedekan. Nah, pokoknya kita rapiin aja. Nah, ini udah rapi, kita langsung enter. Nah, kita pencet enter. Nah, untuk kembalinya kita pencet aja di sini yang kotak-kotak ini masih, lalu kita pencet accept. Nah, otomatis ini sudah terjadi. Nah, sebentar. Oke, selanjutnya kita akan menggabungkan maaf, tadi ini untuk densitas ini kenapa grafiknya terlalu kecil seperti ini, karena memang ada beberapa kesalahan pada data pada saat pengolahan Excel. Jadi eh, grafiknya menjadi seperti ini, tapi ini tidak apa-apa karena bisa kita lanjutkan saja. Nah, untuk lanjutannya kita bisa memilih sebentar, kita bisa pilih scatter. Sebentar, gimana scatternya? Nah, scatter itu ada di nah, ini dia, kita pilih yang to scatters window. Ya, bisa pilih aja. Nah, untuk selanjutnya kita bisa dinitikin yang ini, kita sambung-sambungin titik-titiknya. Nah, gimana caranya? Kita pencet klik kanan, lalu kita pilih yang sebentar. Nah, untuk selanjutnya itu tadi kita pilih yang pencet yang ini, kita manage list. Kita yang manage section ini kita pilih yang define section. Nah, udah ini, lalu kita gabungkan titik-titiknya seperti ini.
Nah, untuk penggabungan titiknya itu jadinya seperti ini. Pertama kita ambil dari yang sini dan titik 2. Nah, seperti ini ya. Titik ini. Astagfirullah. Sudah. Begini. Astagfirullahaladzim. Ke sini, lalu sudah sini, ke sini, lalu ke sini, lalu ke sini, 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 ke sini. Oke, selanjutnya setelah sudah jadi seperti ini, bisa kita enter. Nah, dan ini tinggal pencet OK. Nah, sudah jadi seperti ini. Lalu selanjutnya kita buat seperti tadi. Kita pakai Windows Layer, kita resize. Oke. Kita ukurannya. Oke, kita pencet enter. Lalu kita pindah lagi, mau vektorisasi lagi. Nah, seperti ini. Enter. Terus kita ini lagi, create new window. Nah, terus kita geser lagi. Set enter. Nah, ini jangan lupa ini diganti X-nya dengan density. Oke. Lalu ini juga kita move dan resize. Kita taruh di tengah. Kita enter. Oke. Nanti tinggal kita balikan dengan cara kita pencet accept. Nah, jadinya seperti ini. Oke, selanjutnya kita tambahkan detail berupa titel dan nama, yaitu caranya kita pencet aja yang ini add graphic object, kita pencet annotation, terus kita taruh di sini. Nah, terus kita tulis aja kelompok berapa. Oke. Nah, kita gerakin sini, kita rapihin dan kita pencet lagi seperti tadi. Annotation lagi, kita pencet lagi di sini lagi dan kita tulis lengkap semuanya di grafik C.
Nah, lalu kita pencet OK. Tambahin aja, tengahin. Oke. Lalu kita tambah lagi annotation, kita tambah. Kita di sini tambah tulisan sketsa. Kita langsung pencet OK, taruh aja di sini. Lalu setelah ini, nah sudah, kita save. Nah, ini save canvas. Terus kita di sini tulis aja terus 120 keempat, baru tulis udah seperti ini. Lalu kita pencet save. Oke, sudah. Oke, selanjutnya setelah kita membuat scatter ini, kita bisa lanjut ke section. Nah, kita pilih 3 section terlebih dahulu. Nah, jika sudah terpilih, maka kita membutuhkan data transact. Oke, selanjutnya kita menentukan transact kita. Sebelum itu kita harus lihat dulu kita dapat transact berapa. Nah, kita lihat dari sini. Karena saya dapatnya kelompok 4, jadi dapat transact pertamanya itu 10, 11, 14, dan 16. Nah, lalu kita bisa lihat stasiunnya itu di mana, yaitu di sini. Tadi berapa dapatnya? 10, 11, 14, dan 16. Kita lihat. Alhamdulillah ketambah 4 GB. 10, 11, 14, dan 16. 10, 11, 14, 16. Oke, jadi lurusan sini kita harus membuatnya. Dan langsung saja kita pencet ini, pencet manage section, langsung define section, langsung kita pencet aja dari lurusan sini. 10, 11, 14, dan 16. Lalu jika sudah seperti ini, langsung bisa kita pencet enter. Nah, bisa langsung kita pencet OK. Oke, tadi ada sedikit kesalahan, jadi harusnya ininya agak diplesetin sedikit. Tarik lagi. Nah, terus lagi, baru kita pencet enter. Salah itu salah. Kan 3 doang yang muncul. Oh iya, udah ngerekam kan? Ini cuma ngerekam. Oke, ini tadi masih agak salah, jadi bisa kita langsung aja ke define. Nah, di plesetin dikit dari ini, yang penting lewat garis 1, 2, dipasin 3, dan ini agak lewatin sedikit. Nah, baru kita pencet enter. Nah, sampai muncul 4 garis seperti ini. Oke, selanjutnya untuk itu kita bisa pencet kanan terlebih dahulu, lalu bisa kita pencet properties, lalu ke bagian display style kita pencet yang graded fill. Nah, lalu ini kita ganti 250 semua, 50, ini juga 250. Lalu kita pencet apply to all windows, langsung bisa kita pencet OK.
Oke, di sini ada kesalahan, jadi kita pencet lagi properties, terus ke display style, kita matikan yang ini, automatic scale lightnya kita matiin, baru kita pencet OK. Dan di sini tidak kesalahan lagi, kita pencet properties, kita ulangi graded fill, lalu automaticnya dimatiin, terus kita isi di sini 250, lalu yang ini juga 250, lalu kita get update to all windows. Ini baru kita pencet OK. Akan jadi seperti ini. Ini apa nih? Oke, selanjutnya kita ini ganti dulu. Kita langsung masuk ke window layout. Nah, kita set move and resize dulu. Gue waktu itu ada tombolnya. Bukan laporan sementara 2 Mei. Nih gini. Tuh, oh nih ayo kita buat videonya. Sini, oke. Tenggat Enter besok. aja. Besok jam berapa? Kita pencet sini, samain semua. Tapi kan perjanjian kita jam 6 pas. Jam 6 pagi apa jam 6 sore tuh kakaknya ngelapnya. Enter. Bakal ngerti lah. Move and resize lagi. Mana sih OBS? Itu kita taruh di sini. Enter. Kurang ajar Sini. Mana sih tadi punya beda? Enter. Belum banget, berapa tah? Sebentar, ini kebalik. Yang penting apa? Yang penting pakai dari. Sini semua enter juga. Halo semuanya, perkenalkan nama saya KTP Karunia dari 125. Kali ini saya ingin memulai data Ya, OTP. ini juga di enter juga Yang ini pertama ini kita kita buka dulu OTP-nya, juga kemudian kita buka file, terus view, enter. kemudian kita hitung. Nah, ini kita juga pindah juga dari sini. Oke. Nama singkat aja. Lalu kita kembalikan lagi. Kemudian Reset. di sini kita Nah, tulis akan jadi foto. seperti ini. Kan ini Oke, rasanya selanjutnya bisa di sini bisa kita ganti yaitu z-nya. Nah, lanjut ini kita ganti variabel x dulu dengan section distance, kita pencet OK. Lalu kita ganti lagi variabel z-nya dengan yang salinity, kita OK. Nah, sudah seperti ini. Lalu yang ini juga kita ganti juga variabel x-nya dengan section distance, kita pencet OK. Lalu kita juga z-nya kita ganti dengan density. Nah, jika sudah seperti ini, lalu bisa kita cek properties, lalu display style lagi. Nah, ini 300, grading juga udah nyala, ini nyalain. Menyalakan, tapi juga di sini 300 kita pencet OK. Nah, akan jadi seperti ini. Oke, selanjutnya bisa kita bereskan dulu dengan cara kita pencet ini. Oke, sebentar, langsung kita pencet. Nah, ini window layout, langsung kita move and resize. Ini biar situ aja. Oke, Oh, kelamaan kan ya? enter. Kebanyakan. Ini bisa kita move resize lagi, kita geser biar agak rapi. Ini kebanyakan deh stasiunnya. Enter lagi. Ini bisa kita move and resize juga biar agak rapi. Sabar ya, downloadnya 4 Nah, lalu enter. Kita ngecek dulu dong. Selanjutnya, Jangan pakai HP gua ini kenceng banget kayaknya ada Resize MB-nya nih. emang. Kita agak Tuh, gedekan. MB-nya nanti resolusinya. Itu Lalu udah, kita gua nggak ngerti enter. dong. Nah, jika sudah seperti ini, bisa kita kembali. Dulu aja coba nanti. Makanya itu turunin resolusi gua. Save. Bisa nggak tuh? Nah, Tapi nanti balikin lagi. sudah rapi seperti ini. Lalu ini kita ganti Berapa dulu. jam? 1 jam. Lebih kecil dia sih. Iya harus punya dia. Oke, Tapi habis itu langsung ruang penuh kan iPhone. Oh, memori gua penuh. Ya kan nanti bisa dihapus. Habis Kita udah hapus upload. ininya. Iya kak? Yes. Lalu kita Ayo lah, ganti jangan pakai HP gua. Gede ya tuh, nggak bisa ya, jadi Udah ngeditnya di gua sih. section. Ya udah. Section. Lemot banget. Lalu kita pencet Kita OK. nggak ada senang-senangnya sama sekali, dah heran Nah. gua. Lalu untuk selanjutnya bisa kita pencet lagi, kita ke properties,
lalu nah kita ke general. Berarti bener ya stasiun 12 emang nggak ada ya? Gua pusing tadi nyariin Nah, stasiun 12 kok nggak ada aja. Emang gak ada yang ngerjain ya gitu. Lalu kita bisa langsung Bentar lagi. pencet oke. Sedikit lagi. Apaan Oke, sedikit lagi? Banyak tadi ada aja. yang salah tadi, jadi kita harus pencet properties, lalu ke kontur, kita masukkan dulu. Nah, sudah seperti ini, bisa langsung kita pencet oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini, lakukan sama kepada salinitas dan densitas. Saja properties, kontur, kita masukkan datanya. Oke, pencet lagi properties, Kalau anak panitia masukkan, baru kita akan masukkan. maju sama dulu. Just dong laptop. Lalu Bentar. selanjutnya bisa langsung kita simpan file, yaitu Udah. namanya save canvas S. Nah, Udah, ini itu langsung Pembahasan ODV-nya. langsung kita masukin aja namanya kayak tadi. Terus ke desktop. Oh iya baru ada. Ih, bagusnya. Ayo kita lanjut. Nah, biasa. Aduh udah amat ya, udah kamera bocor apa gue nggak mau pulang aja. 120. Selanjutnya kita pencet import terus ke ODB script set, terus kita ke desktop. Terus ini aku menyimpan file di sini. Terus di sini kita klik aja stasiun pertama. Kita tulis open. section. Nah terus ini kita oke Section. aja. Terus ini Lalu kita bisa tulis langsung save. long sama Nah, long itu terus udah kita save. ya. Nah, Terus udah ke save, ini kita bisa langsung lanjut ke ini. Nah, lanjut ke surface. Kita pakai 3 surface. Nah, langsung bisa kita rapikan saja semuanya. Kita pencet layer templates, terus kita oke. window layer. Nah, bisa kita move and resize semua. Nah titiknya bakal ketemu satu. Nah ini kita lakukan ini kita move sampai and resize. kita dapat stasiunnya sampai 21. Jadi kita masuk 20 tapi 1 sampai Bentar, 21. kita samakan saja semua ininya. Satu-satu. Kita move and resize lagi, Nah gue masukin dulu. samaan semua. Udah amat gak gue masukin anjing. Satu aja lah. Ini ya gue cek juga. Oke, move and resize dulu. Loh, beratku. Enter. Nah, ini kita masukkan juga move and resize. Tuh, resize, kan, kita kecilkan. Enter. Lalu kita buat move and resize. Enter. Resize. Enter lagi. Nah, selanjutnya kita bisa langsung accept. Nah, dan ini Marah ya kita marah. bisa langsung Kalau udah ditutup sama ke dalam properties, Apa-apa. ke display. Nah, ini dinyalain, ini dimatiin. Langsung kita tulis 350. Ini juga tulis 350. Nah, kita pencet apply to all windows saja, kita pencet oke. Nah, bakal jadi seperti ini. Selanjutnya kita bisa sambungin semua titik yang ada di sini. Pencet define section, terus langsung kita sambungkan semuanya. Nah, lanjut kita sambungin semua titiknya seperti ini. Sambungin. Ini pegel juga yang beda satu. Ini titiknya apa belum? Sambungin semua titiknya. Oh, stasiun 3, stasiun 3. Ini stasiun 3. Bentar.
lanjut kita pencet enter. Next. Nah, sudah jadi seperti ini. Kita langsung aja pencet OK. Nah, sudah jadi. Oke, selanjutnya kita langsung pencet view yang ini. Kita masukkan ISO surface variable. Terus pertama kita hapus dulu yang ini, kita delete. Nah, kita masukkan ulang dengan cara di sini pertama temperaturnya terhadap depth kita bisa isi aja dengan 0. Nah, kita pencet add. Nah, terus salinity terhadap 0 kita pencet add. Lalu yang ini density juga kita pencet add. Nah, sebelum itu kita harus mensinkronisasikan ini terlebih dahulu. Caranya ini temperatur pencet, kita pencet asin. Terus ada salinity pencet juga, kita pencet asin. Terus density kita pencet juga, kita pencet asin. Nah, setelah ini baru bisa kita pencet OK. Nah, di sini akan menampilkan surface kedalaman pada kedalaman 0. Nah, lalu selanjutnya pencet properties, kita ke kontur, kita masukkan konturnya, langsung klik OK. Nah, ini properties ini, pencet OK juga properties, kita pencet masukkan datanya, kita pencet OK. Nah, ini sudah jadi yang pada kedalaman 0. Nah, lanjut setelah ini kita bisa masukkan kedalaman-kedalaman berikutnya sampai semua kedalaman tercapai. Nah, untuk video DV kali ini sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.